Selamat datang di video profil Desa Pulo. Desa Pulo adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Letak Desa Pulo berada di antara Desa Tanjung dan Desa Wado. Desa Pulo merupakan kawasan pedesaan dengan bentang wilayah berupa dataran dan perbukitan yang memiliki total luas area sebesar 3,01 km persegi dengan mayoritas wilayahnya berupa sawah padi dan hutan jati. Desa Pulo merupakan salah satu desa di Kecamatan Kedung Tuban yang berjarak kurang lebih 2,7 km dari ibu kota kecamatan. Jarak tersebut bisa ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 dengan waktu tempuh kurang lebih 10 menit. Selanjutnya, jarak menuju ibu kota kabupaten yakni 46 km dan dapat diakses menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam. Total penduduk Desa Pulo pada tahun 2021 terhitung sebanyak 2.171 jiwa yang terdiri dari 1.078 jiwa laki-laki dan 1.093 jiwa perempuan. Saat ini, pemerintah Desa Pulo terdiri dari 2 rukun warga atau RW dan 14 rukun tetangga atau RT. Adapun susunan lembaga desa lainnya yang terlibat dalam pemerintahan desa ialah Tim Penggerak PKK, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPMD, Linmas, Babinsa, Babin Kamtibmas, Badan Usaha Milik Desa Sumber Makmur, dan Karang Taruna Tunas Bangsa. Dengan memanfaatkan luasnya lahan pertanian yang ada, mayoritas masyarakat Desa Pulo bekerja sebagai petani. Mayoritas masyarakat Desa Pulo memeluk agama Islam dengan total populasi sebanyak 2.097 jiwa. Selanjutnya, untuk agama lain yang dianut masyarakat Desa Pulo yakni Kristen Protestan dengan total populasi sebanyak 74 jiwa. Selanjutnya, potensi-potensi yang ada di Desa Pulo. Yang pertama, pertanian organik. Pertanian organik merupakan salah satu sumber daya yang masih bisa dikembangkan saat ini. Banyak faktor pendukung yang bisa mendorong keberhasilan pengembangan potensi ini. Salah satunya yaitu produk yang aman dan bebas dari kandungan bahan kimia dan zat berbahaya. Adapun produk yang bisa dikembangkan dari sektor pertanian organik ialah pertanian padi, budidaya tanaman hias, sayur mayur, dan buah-buahan. Potensi kedua yang bisa dikembangkan yakni sektor peternakan dan perikanan. Adapun cara yang bisa dilakukan yakni budidaya atau penangkaran hewan ternak, unggas ataupun ikan. Pada saat ini sudah berjalan kelompok usaha yakni di bidang perikanan dan bidang peternakan. Di Desa Pulo sudah terdapat 2 kelompok perikanan dan 2 kelompok peternakan kambing. Sektor berikutnya yang cukup potensial untuk dikembangkan yakni ekonomi kreatif, di mana di dalamnya banyak melibatkan peran lembaga desa dan masyarakat. Dalam sektor ini, banyak hal bisa digali dan dikembangkan lagi seperti pembuatan produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, baik itu produk bernilai hias ataupun pakai yang berdaya jual. Seperti produk yang sejauh ini telah dikembangkan oleh Tim Penggerak PKK Desa Pulo, yakni pembuatan lilin aromaterapi dan minuman herbal serbuk jahe. Dan potensi yang terakhir, Desa Pulo juga mempunyai potensi di bidang olahraga, yang mana para pemuda Desa Pulo cukup berprestasi di bidang olahraga bola voli. Tim bola voli Desa Pulo cukup potensial karena kerap kali menjuarai turnamen bola voli. Tentunya, hal tersebut bisa dicapai karena para pemuda Desa Pulo disiplin dalam melaksanakan latihan rutin bola voli. Fasilitas yang terdapat di Desa Pulo juga cukup memadai. Jumlah tempat ibadah di Desa Pulo terdiri dari 3 masjid, 8 musola, dan 1 gereja Kristen Protestan. Desa Pulo juga memiliki tempat olahraga yang layak, yaitu 1 gedung olahraga yang dinamakan Gor Galaksi Pulo. Untuk fasilitas kesehatan di Desa Pulo, terdapat posyandu dan 1 bidan desa. Selain itu,
Letak Desa Pulo juga cukup dekat dengan Puskesmas Kedung Tuban dengan waktu tempuh kurang dari 10 menit jika menggunakan kendaraan bermotor, sehingga memudahkan warga setempat saat membutuhkan penanganan kesehatan. Tak kalah penting, Desa Pulo juga memiliki lembaga pendidikan yang cukup memadai, antara lain TK, SD, dan MI. Keberagaman dan kerukunan masyarakat yang terdapat di Desa Pulo menciptakan lingkungan yang nyaman dan harmonis. Hal tersebut memberikan warna tersendiri bagi masyarakat Desa Pulo dengan segala kearifan lokal di dalamnya. Selamat pagi, saya Apoteker Sri Wahyuni Winari Lestari, Sarjana Farmasi, Kepala Desa Pulo, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora. Saya merupakan kepala desa yang terbaru terpilih berdasarkan proses PAW yang melanjutkan dari kepala desa sebelumnya. Periodisasi saya dari tahun 2022 sampai dengan bulan September 2025. Saya hadir di Desa Pulo sebagai bagian dari masyarakat yang ingin mengembangkan seluruh potensi desa demi kemajuan untuk desa, bangsa, dan negara. Visi Desa Pulo adalah terwujudnya masyarakat Desa Pulo yang aman, tentram, serta berdemokrasi, kemudian sejahtera dan berperilaku sopan santun yang didukung oleh insan-insan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air, bangsa, dan peduli terhadap lingkungannya. Adapun misi-misinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan kehidupan yang demokratis dan transparan, menciptakan suasana damai aman dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan kinerja yang baik yang didukung oleh aparat negara yang bekerja secara profesional dan proporsional, mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berdaya guna, melibatkan masyarakat dan seluruh kekuatan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dapat mengembangkan ekonomi kerakyatan. Sejarah singkat dari Desa Pulo adalah sebagai berikut. Desa Pulo adalah bagian dari Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora, yang mempunyai sejarah panjang, di mana Desa Pulo sebelumnya adalah satu gabungan dengan desa sebelumnya, yaitu Desa Wado. Sebelum terjadi perpisahan, adanya sejarah dimulai dari Mbah Kartoyudo. Jadi di zaman dahulu sebelum zaman Belanda ada proses sayembara, dan ketika sayembara itu dimenangkan oleh Mbah Kartoyudo, kemudian berhasil mendirikan sendiri sebuah desa yang diberi nama Desa Pulo karena Pulo dikelilingi oleh air-air. Sejarah singkat seperti itu. Jadi Desa Pulo hingga saat ini kita sudah memiliki 9 kepala desa. Yang pertama adalah Bapak Posuto, kemudian kepala desa yang kedua adalah Mbah Suromito, kepala desa yang ketiga adalah Mbah Pangseng, kepala desa yang keempat adalah Mbah Ronosaryo, kepala desa yang kelima adalah Mbah Pario, kepala desa keenam adalah Bapak Nurhadi, kepala desa ketujuh adalah Bapak Rusmin, kepala desa ke-8 Bapak Soekarno, dan kepala desa yang ke-9 adalah saya sendiri. Untuk dari kepala-kepala desa yang terdahulu yang saat ini masih sugeng dan masih sehat adalah Bapak Nurhadi. Kemudian Desa Pulo ini merupakan desa kecil yang tidak mempunyai dukuhan atau prajan. Artinya desa ini hanya terdiri dari 2 RT, 2 RW dengan 9 RT di RW 1 dan 5 RT di RW 2. Kemudian latar belakang dari mata pencaharian dan pendidikan dari penduduk desa rata-rata adalah tani, karena kita adalah sebagai salah satu sumber lumbung pangan di Kabupaten Blora. Kita termasuk daerah Blora Selatan. Rata-rata penduduknya adalah bertani, beternak, dan berdagang. Untuk tingkat pendidikan sendiri di Desa Pulo ada 3 tingkat pendidikan dari PAUD, TK, SD, kemudian yang terbaru ada SMP. Di Desa Pulo memiliki 2 PAUD, 2 TK, 1 SD, 1 MI, dan 1 SMP yang masih dalam rintisan boarding school.
Kemudian untuk SMA sendiri rata-rata penduduk Desa Pulo lulusan terbanyak memang masih sekitar SMP dan SMA, tetapi juga sudah ada lulusan dari S1 juga ada dari S2. Untuk kehidupan beragama, Desa Pulo adalah satu-satunya desa yang mempunyai 2 tempat ibadah. Ada gereja dan ada masjid. Desa Pulo terdiri dari 2 agama, yaitu agama Kristen dan agama Islam. Dari dahulu kita sudah hidup bersama, berdampingan dalam suasana kegotong royongan, cinta kasih, kemudian juga guyup rukun, sehingga perbedaan ini semakin mengeratkan warga untuk terus maju. Desa Pulo sendiri saat ini sedang memiliki banyak tantangan untuk dikembangkan seiring dengan adanya pandemi COVID yang tentu saja sangat besar pengaruhnya terhadap penduduk desa. Selain itu, di bidang pertanian saat ini yang kita hadapi adalah tantangan hama, tantangan kegagalan panen, tantangan dari tanah yang sudah tidak lagi subur seperti dulu. Sehingga kita perlu jalan keluar ke depannya, apa yang bisa kita kembangkan sehingga masyarakat ini bisa keluar dari permasalahannya. Mengingat bahwa pertanian itu sudah menjadi seperti sokoguru bagi perekonomian masyarakat desa. Kami sangat berterima kasih kepada UNY yang sudah menghadirkan mahasiswa-mahasiswi untuk hadir di Desa Pulo dengan semangat yang luar biasa, dengan ilmu yang mereka punya, memberikan tambahan wawasan baru dan pelatihan-pelatihan, kursus serta pendampingan terhadap seluruh warga desa dan kader dari Desa Pulo. Kedepannya kami berharap bahwa KKN ini bisa terus berkesinambungan dengan kami, dengan desa, untuk terus bersilaturahmi, dan kami juga siap misalnya nanti ada angkatan-angkatan baru, terutama harapan kami adalah jika angkatan ini pendidikan, mungkin untuk sektor lainnya nanti bisa di tahun-tahun selanjutnya. Kami berterima kasih juga karena dari mahasiswa KKN UNY sudah memberikan banyak ilmu dan juga memberikan kenang-kenangan tinggalan kepada kami. Salah satunya adalah alat untuk UMKM. Sehingga kami berharap dengan apa yang mereka tinggalkan bisa menjadi amal jariah mereka semua. Menjadi meninggalkan ilmu adalah sesuatu yang sangat bagus, karena bukan hanya ilmu yang didapat tapi juga terus dikembangkan di masyarakat. Terima kasih sekali lagi, dan kami mohon maaf jika dari desa dan seluruh pemerintah, dari masyarakat, jika selama ini kita bersama bersinggungan ada tutur kata, perbuatan yang tidak berkenan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.